Baik, kita mulai kakak-kakak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di hari Jumat. Apa kabarnya, Kak? Pagi. Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih. Izin share screen-nya dulu, Kak. Lagi kepanasan. Oke, kakak-kakak, kita bertemu di Tatap Maya. Nggak terasa kita udah hampir di akhir penghujung bulan kedua, kakak. Kita masuk di modul yang sekarang ini terkait aksi nyata, Kak. Berarti kita tinggal berapa kali pertemuan Tatap Maya lagi? Kurang lebih ada berapa ya? 6 atau 7 teh kalau nggak salah teh. Perkiraan sampai habis materi. Habis ini pertemuan minggu depannya itu agak lama dari sekarang, Kak, dari tanggal 25. Nanti kalau nggak salah kita Tatap Maya berikutnya tanggal 4 November, Kak. Kita tinggal 1 bulan lebih, satu bulan kurang lebihnya. Oke, kakak-kakak, kita masuk di aksi nyata ini, Kak. Praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Saya mulai kembali, Kak. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Oke, di sini ada moderasi katanya, tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar. Munculkan rasa ingin tahu, munculkan rasa syukur, ingin tahu, dan kebajikan katanya, Kak. Baik, sebelum kita mulai ke materi yang selanjutnya, alangkah baiknya kita melakukan doa bersama dulu, Kakak, agar pembelajaran atau materi yang akan kita bahas dan diskusikan pada siang hari ini membawa kebaikan untuk kita semua. Saya mohon Kak Widi aja yang mimpin doa. Dia sudah memakai baju Pak Ustadz. Mangga, Kak, di open mic-nya. Di kopela. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa di dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Widi yang sudah berkenan memimpin doa untuk pertemuan Meet, untuk pertemuan atau Meet kita pada siang hari ini. Oke, terkait kesepakatan bersama, maaf Kakak tidak besar-besarnya saya harus selalu mengingatkan terkait kesepakatan yang harus kita sepakati bersama di ruang Meet ini. Yang pertama tetap harus menyalakan kamera atau on cam selama proses Meet berlangsung, Kakak. Kemudian yang kedua kita harus mematikan mikrofonnya. Yang ketiga hadir seutuhnya. Yang keempat menghargai waktu bersama. Kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke. Sebelum kita ke materi, sebenarnya sih untuk pertemuan kita siang hari ini lebih ke diskusi Kakak terkait aksi nyata. Saya yakin dan percaya kakak-kakak semua tidak asing dengan kata-kata aksi nyata karena berkaitan dengan tugas kita di PMM. Bagaimana sertifikatnya lancar di PMM? Alhamdulillah dapat Ditolak, Pak. Saya ditolak. Aduh, kunaon ditolak Pak itu Kak Dani? Kebaikan, Pak. Duka. Gentas menteri. Siga nama ya. Saurna PMM cenah moal aya. Kayak mah jadi Bu MM. Bu MM. Oke, Kak. Seperti biasa saya punya ice breaking dulu, Kak.
biar para Jumat hari ini kita berkah, Kak. Oke, boleh open mic-nya, boleh open cam-nya. Oke, sekarang clue-nya 7 hari 7 benda. Pada hari Senin Kak Dani beli sepeda. Pada hari Selasa Kak Dani beli sepatu. Pada hari Rabunya Kak Dani beli apa? Cek. Pada hari Rabu beli sendal. Salah. Sendal. Salah. Belum. Ayo kawin. Ulangi. Ulangi. Clue-nya 7 hari 7 benda. Oke. Pada hari Senin Kak Dani beli sepeda. Pada hari Selasa Kak Dani beli sepatu. Pada hari Rabunya Kak Dani beli apa? Beli mobil. Salah. Bor. Sendal. Salah. Bor. Peralatan Beli apa? Hah? Salah. Kawin dia ngalaman wae kawin dia. Kayudah mana kayudah? Kamar sabik cek. Ulangi lagi saya clue-nya. Clue-nya 7 hari 7 benda, oke? Ganti. Pada hari Senin Kak Andriana beli sepatu. Pada hari Selasa Kak Andriana beli sendal. Oke, pada hari Rabunya beli apa Kak Andriana? Enggak. Tidak beli apa-apa. Satu benda. Udah beli. Habis anggaran. Beli satu benda, Kak. Ayo, konsentrasi. Pada hari Rabu Kak Dani beli celana dalam. Salah. Bolong ke Kak Widi piraku tuh connect ih kok abis si callingan ya Allah. Walah. Terkonek ya nama. Kadang sok ih. Nuju ngapakeun Yasin. Mihandi mana Kayuda? Oh Kayuda lagi keluar itu lah. Kak Egi piraku clue-nya 7 hari 7 benda, Kak. Oke, 7 hari 7 benda. Hari 7 benda, oke. Pada hari Senin aku beli sampo. Pada hari Selasa aku beli sayur. Pada hari Rabunya aku beli apa? Mau sinyal. Keranjang. Beli apa? Peralatan rumah tangga. Salah. Apa sabi kita connect 7 hari. Dina troli kene tacan di check out itu. Aduh, aing. Oke, ganti atuh clue-nya. Clue-nya ganti. Clue-nya aku dan kamu satu. 11 ditambah 2 berapa? 13. Salah. 9. Keluna berikan di. Clue-nya aku dan kamu satu. Oke, clue-nya aku dan kamu satu. 15 ditambah 3 berapa? 153. 18. Salah. 103. Salah. 8. Salah. 1. 8. Satu tadi jawab satu siapa? 1. Di 1. Andriana 1. Ulangi lagi Andriana. 101 ditambah 22 berapa? 1. 2. Jadi aku sayang ibu. Dua. Udah Satu aku sayang ibu. 1. Jawabannya 1. Kan tadi clue-nya aku Dan dan satu. kamu 1. Berapapun nilainya tetap 1. PR-nya 7 hari 7 benda. Itu untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih Kakak. Kita lanjut ke moderasi selanjutnya. Oke. Kaos kakak baragus kami. Karena dicek satu dari mana? Nyungkun eta mah nyungkun. Aduh, ieu teh ayeuna kode ya mah ayeuna masih kado pokona mah. Kode.
L ukurannya kadari. Lain. Nu eta harebat nu anggo. Ceng sponsor. Sponsor biasa. Oke, terima kasih tujuan kakak-kakak, tujuan sesi kita pada siang hari ini. Yang pertama, merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua, memahami penugasan aksi nyata. Nah, agenda kita pada sesi siang ini yang pertama refleksi koneksi antar materi kita 30 menit pertama. Kemudian nanti ada penjelasan tugas aksi nyata, ada pengantar tugasnya, penjelasan teknisnya, kemudian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian dan lini masanya kakak selama 20 menit, kemudian di 7 menit terakhir nanti kita ada dialog dan diskusi dan tanya jawab, dan 3 menit terakhir kita ada di penutupan. Oke, kita masuk ke yang pertama, refleksi koneksi antar materi, paket modul 1 dan 2. LTM-nya kita buka lagi, kakak. Oke. Yang pertama, pertanyaan pemantik yang pertama, sejauh apa pemahaman kakak-kakak semua terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Bade di spin wheel apa bade sailas nawai ngawalur? Ini Spin berarti wheel kan, spin wheel. Oke, iya meresep spin wheel-nya. Cela. Nggak ada mulai spin wheel. Berarti keterampilan mengajar yang efektif ada di pertemuan modul 2.1 ya? Nu resep spin wheel masuk arisan itu teh. Siga nama, betul. Tadi ke Andriana ke aya nu badan raktir anu nilainya sempurna. Amin di antosan. Ya, betul, di antosan pisan. Di antosan di Mangunjaya tapi yes. Jokowi di Sinyalnya jelek, Kak. enggak ada. Enggak terima sinyal jelek kayak nama. Jumat berkah ya sinyalnya bagus. Jadi tadi gimana? Pertanyaannya. Sejauh apa pemahaman Kak Widi terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif menurut Kak Widi itu bagaimana? Mangga Jadi dipersilakan. menurut saya keterampilan belajar PJOK yang efektif yang pertama seorang guru harus menguasai materi, guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi PJOK yang akan disampaikan kepada peserta didiknya. Yang selanjutnya siswa berantusias dalam mengikuti pembelajaran PJOK, jadi tidak hanya ikut gerakannya saja, tetapi siswa harus merasakan fun dalam pembelajaran. Terang pante barudak. Jadi happy, jadi tidak ada tekanan dalam pembelajaran teh. Terus yang selanjutnya jadi efek dari mengambil dari kata efektif itu jadi sinkronnya pembelajaran antara guru dan peserta didik, mungkin kayak gitu. Sadayana jadi kayak antara tujuan pembelajaran, sampaian pembelajaran, sampai dengan evaluasi pembelajaran. Sakitu Kak panginten di abdi mah. Enggak, hatur nuhun, barangkali ada yang lain yang menambahkan. Dilempar saja Kak, nggak usah spin wheel. Siap-siap. Lempar aja langsung.
Siap, langsung ke ajengan Hana, mangga Pak Hana. Open cam-nya Pak Hana. Sinyal jelek. Jelek. Nggak ada. Oh, ke Kak Dani atau biar yang lainnya santai. Kak Dani, ya Kak Dani dipersilakan. Oke, siap. Ambil Makasih. kopi Kak Yuda. Selamat pagi. Siap, boleh saya nyeduh kopi kan? Widi, iya. Mungkin Kadani gerama lapah gedang kadani. seperti kayak Kak Widi tadi mengenai pengetahuan materinya ya, yang bagus. Di antaranya dari pengetahuan materi itu menguasai materi PJOK secara mendalam, termasuk Mukanya teori dengan terlihat itu Pak Dani dan wajahnya. praktek. Kemudian dari materi juga ada itu bisa menjelaskan konsep-konsep PJOK dengan bahasa minimal mudah dipahami lah oleh siswa. Kemudian untuk yang kedua perencanaan pembelajarannya ya penting, diantaranya menyusun rencana pembelajaran yang menarik dan relevan untuk perkembangan siswa. Kemudian bisa saja variasi aktivitas fisik yang sesuai dengan usia dan kemampuan siswa tersebut. Kemudian yang ketiga bisalah keterampilan komunikasi, diantaranya berkomunikasi secara efektif dengan siswa, bisa berjalan bagus lah, tidak sebelah-sebelah guru kemana murid kemana, tapi sama-sama punya satu tujuan, belajar sukses, belajar menyenangkan, happy. Kemudian yang ketiga keempat ya, manajemen kelas. Ini diantaranya pengelolaan kelas ataupun kalau di lapangan pengelolaan di sekitar lapangan, suasana belajar aktif dan menyenangkan. Dari manajemen kelas tersebut bisa juga mengenai menjaga keamanan, keselamatan siswa selama kegiatan pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya bisa metode pembelajaran. Metode pembelajaran kira-kira yang sesuai dengan materi, kemudian karakteristik siswa tersebut. Mungkin beda-beda kalau di saya kayak gini, kalau di teman-teman yang lain, kakak-kakak yang di setiap sekolah berbeda-beda lah. Kemudian yang terakhir paling mengenai evaluasi pembelajaran yang harus dikuasai atau dipahami oleh seorang guru olahraga. Di antaranya bisa merancang instrumen evaluasi yang valid atau gimana. Kemudian dari evaluasi juga memberikan umpan balik yang bermanfaat dan berdasarkan hasil dari evaluasi selama kita belajar atau ya seperti kita sebagai guru olahraga dalam pembelajaran. Mungkin itu bisa yang saya sampaikan. Mungkin ada teman lain. Saya langsung dilempar ke Kak Egy ya, kayaknya sudah siap nih Kak Egy. Angga kayak dicek. Oh iya. Sebentar Kak, pakai headset dulu. Ya Kak Ahmad Sabit jeung Ayuna ke terakhir. Ya. Oh gitu. Penutupan Ahmad Sabit sama Haida. Kesimpulan. Apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Mungkin udah Kurang keras kayak gitu suaranya. Di aku kecil. ya. Sejauh apa pembelajaran saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Sebelumnya udah dijelaskan lebih dalam oleh Kak Widi dan Kak Dani, itu sama persis penyampaiannya atau pematerinya sama saya, di mana dalam
segi keterampilan mengajar PJOK yang efektif itu, saya bisa memberikan penjelasan rinci tentang keterampilan yang dibutuhkan guru olahraga ketika mengajar secara efektif, mulai dari perencanaan pembelajaran, pemilihan metode mengajar, hingga penilaian hasil belajar. Ya, contohnya seperti kegiatan pembelajaran dalam mengajar PJOK itu disesuaikan dengan materi tingkat kelas. Jadi kelas SD tingkat fase A dan fase B pasti akan berbeda materinya. Meskipun temanya sama gitu, tentang gerakan dasar lokomotor, non lokomotor ataupun manipulatif. Selain itu, dalam pembelajaran materi atletik atau misalkan permainan bola atau olahraga yang lainnya, itu harus mengajarkan dengan benar-benar kepada tingkat atas atau kelas atas. Mungkin seperti itu, Kak. Siap Kak Egi, Kak Dilempar. dan Kak Widi. Udah cukup aja dulu Kak. Nanti ini masih ada lagi diskusinya kok, tenang aja. Tetap semangat hari ini. Terima kasih Kak Egi, Kak Dani, Kak Widi yang udah menjawab dari pertanyaan keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini. Ini terkait kemarin kita bahas di modul 2.1 Kak. Sebelum kegiatan luring. Oke, saya izin yang selanjutnya Kak. Nah, ini untuk pertanyaan pemantik yang keduanya Kak. Dari Kak Egi, tadi boleh langsung dipasing sama siapa Kak? Pertanyaannya, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mangga dari Kak Egi boleh dipasing lagi sama siapa Kak Egi? Untuk menjawab pertanyaan pemantik yang kedua ini Kak. Saya percaya pertanyaan ini bisa dijawab sama Kak Yuda. Mangga. Spesial Kak Yuda. Nereleng kayak udah mah. Aduh. IQ-na di atas rata-rata. Di atas Jemangun Jaya apa nama Kak Yuda? Aduh, Kak ini lagi ngasuh, Kak. Aduh, Kak Egi. Langsung saja kayak udah. Sejauh mana pemahaman saya terkait mengajar keterampilan Itu yang sebelahnya. efektif. Oh ya, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Gimana ya? Kalau saya sendiri, pemahaman terhadap mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung walaupun belum sepenuhnya karena masih banyak PR tentunya dalam strategi mengajar, dalam metode mengajar. Kemarin hanya paham ataupun hanya memahami sebagian gitu. Jadi tidak semuanya dipahami. Biasanya kan modulnya di-download nanti dibaca. Nah, ternyata kalau sudah di rumah kan blank, sudah ketumpuk lagi sama modul yang berikutnya. Walaupun sudah menggunakan AI, silakan tolong rangkumkan materi ini supaya tidak terlalu banyak saya membaca. Sudah banyak ini di Google Doc rangkuman, tetapi belum ada satupun yang sempat dibaca. Tetapi untuk mengajar PJOK tentunya saya ada perubahan ya dari yang sebelumnya mengikuti PKG dan setelah saya mengikuti PKG, jadi sekarang ada perubahan yang saya rasakan gitu ya. Jadi mengajarnya menjadi lebih berpusat pada peserta didik. Jadi yang tadinya saya banyak melakukan instruksi, yang tadinya saya menggunakan metode pembelajaran yang komando, jadi kumaha cek bapak ya, baru dak ya kumaha cek bapak. Nah, sekarang mah saya hanya mengarahkan. Jadi saya hanya menjadi fasilitator.
nanti anak-anak begini, jadi instruksinya hanya sedikit gitu ya. Selebihnya mereka yang memilih, mereka yang menentukan, baik itu kelompok, baik itu materi ataupun permainannya. Mereka yang memilih, Pak, saya ingin permainan yang ini. Yang mana? Itu Pak yang kemarin. Oh ya, silakan. Siapkan alatnya. Kemudian lakukan pembagian kelompoknya. Jadi mereka sudah menurut saya itu sudah mungkin sedikit lah berpusat pada murid. Jadi saya tidak terlalu banyak melakukan instruksi. Mungkin itu Kak kalau dari saya mengenai mengajar PJOK yang efektif. Jadi sudah mendukung. Siap Kak Yuda, terima kasih. Boleh passing lagi Kak Yuda. Sama yang lain barangkali ada tambahannya. Ke Kak Ahmad Sabik saja sudah siap dari tadi memantau. Mangga Kak Ahmad Sabik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab. Jadi pemahaman saya tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif dan apakah sudah mendukung ke paradigma yang pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik. Tentu saja itu sudah mendukung ya, sangat mendukung sekali terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik, karena dalam proses pembelajaran siswa itu menjadi pusatnya, bukan guru gitu. Guru hanya sebagai fasilitator, siswa yang menjadi pusat pembelajarannya. Dan diharapkan ketika pembelajaran berlangsung itu lingkungan belajarnya menjadi aktif. Jadi siswanya itu aktif, itu tidak pasif. Terus proses pembelajarannya menyenangkan dan siswanya itu menjadi lebih tertantang dalam menjalani proses pembelajaran dibandingkan dengan kalau proses pembelajarannya seperti tadi yang oleh Pak Yuda disampaikan ya, sistem komando itu kan pusatnya di guru, jadi siswanya itu sebaliknya itu tidak aktif ataupun tidak menyenangkan. Terus siswanya juga itu dapat mengembangkan kemampuan fisiknya secara utuh. Fisik, terus kognitifnya juga sama, terlatih, afektifnya, dan sosialnya juga. Jadi si siswanya itu menjadi rajin berkomunikasi dalam pembelajaran tersebut. Mungkin itu Kak pemahaman saya. Terima kasih. Siap, kembali kasih ke Ahmad Sabik yang sudah memaparkan terkait pemahaman dari Kak Ahmad Sabik dan juga Kak Yuda mengenai mengajar PJOK yang efektif. Boleh satu lagi mungkin Kak Ahmad Sabik, mangga. Saya mau menunjuk ini Ketua K3S Kecamatan Langkap. Apa ada Pak Eman? Mangga, Kak Eman cek. Kak Eman ada gak? Atau gak Kak Alpian? Ada Pengapian kita sinyal. Iya ada, hari di Jimiti paribasa sinyalna we cenah. Ada Kak Alpian ada tuh. Cek Kak Eman, Kak Alpian. Kak Andri atau Kak Andri? Kak Andriana Kak. Oke, siap. Mangga. Sejauh apa pemahaman yang terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Menurut saya ini kaitannya dengan metode ataupun gaya pembelajaran yang mampu mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik, Kak. Mungkin seperti itu pemahaman saya. Selanjutnya bagaimana aplikasinya, penerapannya tergantung siswanya gitu kan. Kalau mungkin ada siswa yang sukanya belajarnya metodenya verbal, linguistik seperti itu kan bisa disesuaikan lah gitu. Terus selanjutnya kalau sekarang kan yang saya tahu gitu kan mengenai rubrik pun
dapat dibagi menjadi beberapa bagian ya, di mana pengelompokan siswa terkait kemampuan ada yang bisa saja, cukup bisa, serta mahir gitu kan pada prosesnya gitu kan. Jadi kaitannya hanya pada perkembangan anak saja gitu, di mana siswa mampu tumbuh dan berkembang pada tingkat kemampuannya gitu. Selanjutnya kaitannya dengan mungkin student centered ya gitu Kak, berpusat pada siswa. Jadi itu bisa dirubah dengan gaya pembelajaran yang interaktif, di mana dapat melibatkan seperti kuis, games itu yang bisa mampu Siput kah apa? Oh, siput ya. Siput makanan apa gimana? Saya kurang mengerti. Apa saya yang bodoh ya? Mungkin seperti itu Kak, penjelasan saya mungkin tidak optimal, tapi ya segitu kemampuannya gitu Kak. Tendangan jarang jauh mungkin Pak Sabik ya. Siap. Mantap. Terima kasih Kak. Siap, sama-sama. Terima kasih. Kata-kata hari ini. Muhammad Sabik, terima kasih yang sudah menjawab dari pertanyaan pemantik yang terkait pemahaman keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Tentu saja kita sudah, walaupun mungkin kemarin kita membahas di modul 2.1 hanya maksudnya tidak terlalu mendalam, tapi mudah-mudahan Kakak nanti bisa dibuka kembali di modulnya terkait apa itu pembelajaran yang efektif itu. Juga jangan lupa kita kaitkan dengan yang 9 aspek gitu Kakak. Yang pertama apa Kak? Boleh long time-nya? LTM-nya boleh Kak? Long time memorizing. Yang pertama apa Kak 9 aspek pembelajaran yang efektif TK? Tujuan pembelajaran. Wah, tujuan pembelajaran TK Widi. Oke, terima kasih. Yang kedua apa Kak? Sok, barudak. Enggak. Anu prek batu nih kan mana? Keterlibatan aktif peserta didik. Nah, betul sekali Kak Eman, akhirnya ada Dari ningali model Ya Kak Eman ini. sok atuh kumaha eta teh gerakannya Open bagaimana itu open cam-nya Kak Eman. ya, aku belum melihat Kak Eman hari ini. Kumaha Kak Eman keterlibatan aktif siswa. Tujuh rapat K3S. Ya, terkait anggaran gitu ya, akhir tahun gitu, mau dikemanain itu. Terima kasih Kak Eman. Yang ketiga apa? Pembelajaran berdiferensiasi. Ya, kumaha eta teh gerakanna Kak Ahmad Sabik? Gerakan teh kieu gitu. Bisa. Ya, betul. Pengajaran berdiferensiasi. Yang keempat boleh apa lagi? adanya pemrograsan. Ya, pinter Kak Eman. Pemrograsan Pinter, Kak dan Eman, penerapan konten. Kumaha cenah Kak Eman gerakannya itu? Wilujeng sumping ke Ambar. Kemana wae ieu Akang hiji ieu? Merasun. Ditotog langsung. Yang keempat pemrograsan dan pentahapan konten. Kumaha gerakanna eta teh? Bagus ya. Waduh. Kak Eman bantuan ke Ambar tuh, bingung dia. Naon sih ya kasahan harusna? Sinyalnya abon kan. Ampun. Kak Ambar, Kak Eman lagi. langsung ditanya. Mobil sumping lagi Ya. lembek Dan keluar. Penatapan konten. Terima kasih Pak Kiai. Yang kelima apa? Penjelasan demonstrasi. Oke, penjelasan dan demonstrasi keterampilan kumaha cenah eta teh? Gerakan Dijelas. terus dan demonstrasinya kumaha? Demonstrasi. Sebagai guru kita harus menjelaskan, mendemonstrasikan kepada peserta didik apa materi yang kita ajarkan. Enggak, maksud gerakannya itu Oh, loh. bisa. Aji deui encan aya.
keterampilan. Iya, Kak. Yang keenam. Yang keenam apa yang keenam? Umpan balik. Oke, Umpan balik. Oke, yang ketujuh. Yang ketujuh. Komunikasi efektif. Nah, channel komunikasi efektif teh. Yalah hilap dinya kemana? Oke, terima kasih. Iya, Yang Kak. kedua, Ya. komunikasi efektif. Penilaian. Yang ke-8 Penilaian apa? dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi kumaha cenah? Hihit, ngehit gitu ya. Oke, terima kasih. Yang Penilaian. ke-9 penilaian dan evaluasi, betul. Yang ke-9 apa? Keselamatan diri. Kumaha? Teknik keselamatan diri. Kumaha keselamatan Keselamatan. teh? Terima kasih. Biasa Nes. Iya, betul. Bang Bu. Lanjut, 4 kriteria pengalaman belajar efektif. Yang pertama apa? Berpotensi. Terus meningkatkan Meningkatkan rasa keterampilan motorik siswa. Oke, yang kedua, memaksimalkan aktivitas dan waktu pembelajaran. Oke, yang ketiga, sesuai dengan level pengalaman semua peserta didik. pengalaman semua peserta didik. Terima kasih. Yang keempat, berpotensi mengintegrasikan tujuan pendidikan dalam kognitif, afektif, dan psikomotor. Terima kasih kakak-kakak, tepuk tangan buat kita semua. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, Kak. Pertanyaan selanjutnya, sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Tadi yang terakhir menjawab ke Andriana. Boleh passing lagi sama siapa ke Andriana, mangga? Sejauh jarak Cijulang dan Rangun Jaya. Kubrag. Kak Ambar saja, Kak. Oke, Kak Ambar langsung ditaros. Gimana, Kak? Sejauh apa pemahaman Kak Ambar terkait strategi mengajar? Pembelajaran berbasis proyek, terus kooperatif, pembelajaran langsung, dan berbasis inquiry, Kak. Oke. Oke, ada lagi? Ada lagi enggak? Tambahan Mau dipasing lagi? Mangga. dipasing ke yang belum aja, Kak. Ya, sok mangga tunjuk aja. Soalnya kalau nggak ditunjuk nggak bersuara. Pak Alpian udah? Belum. Pak Alpian aja. Mangga. Ya, oke, siap. Ya, sejauh pemahaman saya terkait strategi mengajar. Jadi meningkatkan efektivitas pembelajaran. Jadi harus ada strategi yang tepat dapat membuat pembelajaran lebih menarik atau interaktif berdasarkan siswa dan guru. Jadi menyesuaikan kebutuhan siswa, memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Misalkan permainan yang dikuasai oleh siswa gitu. Nu ieu mah bisa na ieu, nu ieu bisa ieu. Jadi harus mempunyai karakter yang berbeda-beda. Terus jadi membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang strategi yang baik, misalkan siswa misalkan ada kompetensi dalam bidang olahraga, minat
sareng minat sareng gaya belajar siswa perlu diperhatikan. Terus harus sesuai dengan media atau alat waktu yang diperlukan. Mungkin seperti itu, Kamar. Siap, terima kasih Kak Alfian terkait strategi mengajar dari pemahaman Kak Alfian. Terima kasih Kak Alfian, boleh dipasing lagi satu lagi? Yang belum, Mangga. Kak Jajang. Mangga Kak Jajang. Cek. Sinyalnya tuh ayah Kak Jajang. Ada yang mau menambahkan dari pendapat Kak Alfian terkait strategi mengajar? Itu ada di modul 2.2 ya Kak, pada saat kita hari pertama luring itu. Selain Kak Jajang? Yang tidak. Kak Heri tuh Kak, atau Kak Heri? Saya Kak Heri. Bismillahirrahmanirrahim. Strategi mengajar itu merupakan elemen yang sangat penting bagi guru untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran secara efektif. Termasuk ada beberapa strategi dalam pembelajaran itu. Contohnya kita harus berpusat pada siswa. Yang pertama itu strateginya itu berpusat pada siswa. Strategi ini menekankan pada keterlibatan aktif siswa dalam proses belajar. Guru berperan sebagai fasilitator, memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi materi pelajaran. Yang kedua, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek. Strategi memungkinkan siswa belajar melalui proyek nyata yang relevan dengan dunia nyatanya. Ya. Yang ketiga, pembelajaran diferensiasi. Guru perlu menyesuaikan strategi mengajar dengan kebutuhan dan gaya belajar dan kemampuan individu siswa. Yang selanjutnya, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, penilaian autentik. Ya, penilaian autentik. Mungkin itu berbagai strategi mengajar yang saya ketahui. Tapi yang saya laksanakan masih komando. Terima kasih Kak Heri yang sudah jujur sekali, tidak apa-apa. Mari kita berproses Kak, ke arah yang lebih baik lagi. Ada tambahan cek Kak Ahmad Sabik terkait strategi mengajar yang pernah kita bahas pada saat luring itu apa ya? Kak Eman sekarang jadi itu kepala puskesmas. Coba dilihat semuanya. Kaos Porkes. Jadi mantri. Ahmad Sabik. Nyuntik ya. Iya Kak. Iya Kak, gimana? Bisa tolong menambahkan terkait strategi mengajar itu gitu, pemahaman terkait strategi mengajar dari tambahannya dari pendapat kakak-kakak yang barusan sudah menyampaikan Kak. Oh ya. Jadi menurut saya tentang strategi mengajar ini sangat penting sekali ya untuk kita supaya bisa mencapai suatu kesuksesan dalam pembelajaran tersebut. Di sini dalam strategi mengajar kita bisa memilih baik itu metodenya seperti tadi sudah dibahas oleh Kak Ambar, ada cooperative learning atau problem based learning,
atau inquiry dan yang lainnya. Jadi materi-materi tersebut bisa kita pilih dan disesuaikan dengan tujuan dari pembelajaran yang akan disampaikan pada waktu itu. Sehingga dengan kita menyusun strategi mengajar tersebut, kesuksesan pembelajaran atau yang tadi sudah dibahas tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan pembelajaran yang efektif itu dapat tercapai. Mungkin itu Kak, pendapat dari saya. Siap, terima kasih kakak-kakak yang sudah menjawab dari pertanyaan pemantik ini. Kita kaitkan dengan modul yang pernah kita bahas, kakak, bahwasanya di modul strategi mengajar itu kita masuk ke strategi mengajar instruksional dan non-instruksional kan Kak, kalau nggak salah teh? Tapi semua jawaban yang saya rangkum sudah masuk ke sana gitu. Berarti terkait arti dari strategi mengajarnya mungkin kakak sudah pada paham, sekarang kita tinggal mengaplikasikannya saja Kak. Baik, saya izin moderasi selanjutnya Kakak. Nah, di sini dari terakhir tadi Kak Heri boleh passing lagi Kak Heri terkait pertanyaan apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kak Heri boleh cek, boleh passing sama siapa yang belum Kak utamanya? Atau langsung saja Kak Wahyu cek? Ada Kak Wahyu? Cek sinyal lemah. Aktif ayo nama. Mangga. Apa itu pemahaman yang pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik. Menurut saya sudah Kak, sudah sudah mendukung. Namun di kenyataannya belum semua materi-materi yang diajarkan kemarin di dalam luring dan di tatap maya itu belum 100% dilaksanakan di sekolah. Jadi banyak kendala lah istilahnya. Tetapi sedikit demi sedikit diterapkan sehingga siswa di sekolah saya sudah merasakan menyenangkan gitu Kak dalam olahraga, menyenangkan, bermakna, dan mendukung kembangan fisik dan kesehatan siswa. Jadi inti nama semua pembelajaran teh bagus anu dina PKG mung teu acan dilaksanakeun 100% di sekolah abdi gitu Kak. Mungkin seperti itu. Siap, terima kasih Kak Wahyu. Tidak apa-apa Kak Wahyu karena pembelajarannya pun sebenarnya sih sudah mungkin kita melaksanakan, cuman kita baru tahu saja bahwa oh ini teh masuknya ke kelompok yang ini gitu. Tapi tidak apa-apa Kak Wahyu. Seiring berjalannya waktu, mari kita berproses untuk peningkatan kompetensi kita, untuk kebaikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi, yang terutama yang pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Terima kasih Kak Wahyu atas jawabannya. Sekarang saya izin moderasi selanjutnya Kak. Kita di sini masih berdiskusi Kak terkait LTM dari modul 2.2 ini kita diskusikan kembali untuk nanti kita praktekkan di aksi nyatanya Kak. Oke, di sini ada pertanyaan pemantik yang berikutnya terkait sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak dari Kak Wahyu. Mangga dipasing lagi sama siapa? Boleh kembali lagi ke awal Kak. Kak Aris juga belum, Kak Apik belum. Oh Pilih yang iya. mana ya? Ada Kak Apik, Kak Aris aja dulu atuh mangga.
Cek Kak Iya, Aris iya, ada? Kak Aris. Iya, ada Pak, ada Kak, ada Kak. Siap-siap Kak Aris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. menjawab dari pertanyaan sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak. Mungkin dari apa yang telah saya ketahui ya dari kemarin PKG dari hari pertama sampai sekarang, mungkin yang pertama yaitu dari pengertian model pendidikan gerak tersebut. Terus yang kedua yaitu kelebihan dan kekurangan model pendidikan gerak. Terus yang ketiga adalah landasan filosofi model pendidikan gerak. Nah, dari sana kita langsung masuk kepada konsep gerak. Di situ ada konsep gerak. Konsep gerak itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah konsep tubuh, yang kedua konsep ruang, yang ketiga konsep usaha, dan yang keempat konsep keterhubungan. Nah, dari faktor itu ada lagi yaitu dalam penerapan kepada siswa. Nah, di sini kebanyakan mengaitkan kepada metode pengajaran. Jadi metode apa yang tepat nih untuk siswa kita ya. Terus selanjutnya mengukur gerakan peserta didik, mengatur gerakan peserta didik. Nah, di sini jadi kita harus tahu sih apa minat bakat siswa tersebut. Terus selanjutnya yaitu petunjuk praktis penerapan model. Nah, di sini ya itu apa sih yang tepat untuk model pembelajaran yang paling tepat untuk siswa kita ya. Kan di sana siswa kita kan beragam karakter. Ada yang karakternya biasa saja, ada yang over, ada yang diam, mungkin seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Eka dari saya, mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Aris yang sudah menjawab terkait pertanyaan pemantik yang barusan. Betul sekali apa yang dikatakan sama Kak Aris terkait model pendidikan gerak. Ternyata banyak sekali di sana pemahamannya. Mungkin ada tambahannya selain dari Kak Aris. Kak Aris mangga boleh passing lagi sama siapa? Yang belum aja Kak. Ya, Kak Apik berarti. Kak Apik siap? Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pemahaman untuk model pendidikan suaraan Suaranya hilang, Suaranya Kak Apik mungkin. kok segan di abi unggul. ini tadi pencet terus. etana Kak tantos ya nama bentar deh. Ada ya? Iya. Untuk model pendidikan gerak, mungkin kalau untuk mengulang yang ke belakang saya lupa lagi. Mungkin yang saya ketahui saja untuk model pendidikan gerak tentunya sangat bertujuan untuk mengembangkan keterampilan motorik, kebugaran, dan kesadaran tubuh siswa yang saya ketahui. Untuk yang pertama mungkin model pembelajaran berbasis gerakan bisa mengedepankan aktivitas fisik seperti inti dari pembelajaran, siswa belajar melalui jenis gerakan-gerakan baik individu maupun kelompok ya. Terus model pembelajaran permainan. Jadi yang biasa saya kembangkan di sekolah setiap kali sebelum ke materi inti biasanya dimulai dengan pembelajaran permainan-permainan yang tentu di dalamnya ada aktivitas fisik yang sesuai dengan inti dari pembelajaran. Ya, contohnya gerak lokomotor, non-lokomotor, manipulatif dibungkus dalam permainan, contohnya menjala ikan dan permainan yang lainnya banyak gitu. Contoh-contoh permainan-permainan yang bisa diaplikasikan. Itu mungkin untuk terkait model ya. Tentunya banyak lagi. Di antaranya ada model pembelajaran proyek ya, siswa terlibat dalam proyek yang memerlukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas fisik. Jadi
Model ini mengembangkan keterampilan perencanaan dan evaluasi, serta ada model pembelajaran kooperatif, mengutamakan kerjasama antar siswa dalam kegiatan fisik, seperti mengembangkan keterampilan sosial dan empati. Ya mungkin yang terakhir juga ada ya berdiferensiasi tadi, menyesuaikan kegiatan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan siswa, sehingga siswa dapat terlibat sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Mungkin itu yang sedikit saya ketahui tentang model pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Apik yang sudah menjawab pertanyaan pemantik ini terkait model pendidikan gerak tersebut. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kemarin kita bisa mengaplikasikannya untuk kegiatan kita sehari-hari, Kak. Oke, dari Kak Apik di sini masih ada pertanyaan sambungannya Kak Apik. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Dari Kak Apik, mau Kak Apik sendiri yang jawab atau mau yang lain enggak? Dipasing aja, Kak. Mangga dipasing. Pintosan. Nete acan desahanya. Kajajang ya. Kajajang, ayah Kajajang. Hadir. Iya. Ya. Aman. Mangga Kajajang. Aman postes. Terima kasih Kajajang. Silakan di sini ada pertanyaan Kajajang. Apakah pemahaman Kak Jajang terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma Kak Jajang terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Mangga baiknya. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Iya, suaranya nggak ada Kak Jajang. Semuanya luka ini teh. Iya, putus-putus suaranya. Ya, aku aja Kak, sama yang lain dulu. Mangga atuh. Mangga sok, boleh dipasing ke saha. Tunjuk aja Kak Jajang. Ke Ambar aja. Oke, ke Ambar. Open mic-nya lagi ke Ambar. Boleh saya Kak? Saya kan Mangga. mau pulang ntar Jumatan. Iya, siap. Yang jauh dari rumah. Jadi mungkin bakal ada keganggu. Jadi menjawab saja ya. Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada pendidik? Menurut saya model memahami kaitan, ini saling pasti keterkaitan ya. Kita lihat dulu ya dari model pendidikan gerak dan paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang jelas ada keterkaitan yang sangat erat. Pertama, model pendidikan geraknya dulu. Kita bahas pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pengalaman langsung siswa dalam bergerak, bereksplorasi, dan menciptakan gerakan. Sementara yang PJOK yang berpusat pada peserta didik, antaranya paradigma pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, di mana siswa diberikan kesempatan untuk belajar dengan cara yang bermakna bagi mereka. Jadi keduanya saling mendukung karena keaktifan peserta didik diantaranya baik model pendidikan gerak maupun PJOK berpusat pada peserta didik sama-sama
mendorong siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi siswa tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat dalam melakukan aktivitas fisik, bereksperimen, kemudian menemukan sendiri konsep-konsep yang dipelajari. Kemudian bisa pembelajaran bermakna. Kedua pendekatan ini menekankan pada pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Di antaranya melalui pengalaman gerak yang langsung, siswa dapat menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka, sehingga pembelajaran menjadi lebih berkesan dan mudah diingat. Ada lagi ya, kayaknya termasuk gaya pengembangan keterampilan yang komprehensif. Di antaranya model pendidikan gerak maupun PJOK berpusat pada peserta didik yang tidak lain bertujuan untuk mengembangkan tidak hanya keterampilan motorik, tetapi juga keterampilan kognitif, afektif, dan satu lagi sosial siswa kayaknya. Mungkin itu Kak dari saya. Kak Dani, terima kasih yang sudah berbagi berdiskusi di sini terkait paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik terkait model pendidikan gerak ini. Kita masih ada pertanyaan selanjutnya, Kak. Dari Kak Dani boleh dipasing lagi. Nah, di sini kita masuk ke sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait model pendidikan kebugaran. Dari Kak Dani, mangga. Kita di sini diskusi kok, Kak, judulnya. Dari Kak Dani, mangga dipasing lagi sama siapa? Ke Awidi. Enggak, Bapak Kiai di haturanan waktosna. Cek Kak Widi. Kayaknya gak ada Kak Egi yang sudah siap lah. Oh, siap. Kak Egi aja tuh. Jangan Kak nyari Egi yang dulu, lain. Kak Egi. Siap. Kak Egi dulu. Kak Egi ya. Kok ada? Sudah Kak Widi. Hah? Gimana? Kak Egi weh lah. Abi nujung ada main map lah. Terus main map naga ya nama. Mangga Kak Egi aja dulu. Ya. Sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran? Di dalam model kebugaran tersebut, untuk membantu memahami lebih dalam bentar Kak, Kak Widi dulu aja, kurang connect saya, koneksinya nggak stabil. Siap, dibuka dulu aja modulnya Kak. Baik, menurut pemahaman saya tentang sejauh mana pemahaman saya terkait model pendidikan kebugaran. Mohon maaf Kak, di sini agak bising suaranya karena banyak teman sejawat. Tidak apa-apa, mangga. Tujuan utama model pendidikan kebugaran yang pertama meningkatkan kebugaran jasmani, meningkatkan komponen kebugaran jasmani seperti kekuatan, kecepatan, daya tahan, agility, dan fleksibilitas. Membentuk pola hidup sehat atau aktif, menumbuhkan kebiasaan hidup sehat dan aktif sejak dini, Kak. Yang selanjutnya mengembangkan keterampilan motorik, meningkatkan kemampuan gerak dan koordinasi tubuh. Meningkatkan kesehatan mental, mengurangi stres, meningkatkan mood, dan meningkatkan kualitas tidur. Soalnya kalau mood kita sedang tidak bagus, akan berdampak kepada pembelajaran saat pembelajaran. Misalnya kurangnya konsentrasi pada peserta didik.
Yang selanjutnya menemukan minat dan apresiasi terhadap aktivitas fisik, membentuk sikap positif terhadap olahraga dan aktivitas fisik lainnya. Dan pada prinsip-prinsip dasar melalui pendidikan kebugaran, yang pertama yang saya pahami mungkin adanya yang kemarin pada luring itu specificity ya Kak. Kalau nggak salah overload. Yang selanjutnya apa lagi ya, lupa lagi saya Kak dalam luring. Jadi adanya keterkaitan antara intensitas latihan, terus apa ya? Dan untuk selanjutnya mungkin akan ditambahkan oleh Kak Egi. Saya ngeblank Kak, lupa lagi. Ya, terima kasih. Dalam intinya, untuk menambahkan, udah dijelaskan sama Kak Widi. Kesimpulan menurut saya itu dalam pendidikan kebugaran itu pendekatan yang efektif untuk meningkatkan kualitas hidup peserta didik di saat pembelajaran. Di mana perencanaan itu yang harus benar-benar matang dan memilih metode yang tepat dalam pembelajaran dan dukungan dari berbagai pihak. Model ini dapat diimplementasikan dengan sukses apabila sesuai dengan apa yang guru pahami. Mungkin kesimpulannya seperti itu Kak dalam terkait tentang model pendidikan kebugaran. Terima kasih Kak. Siap, terima kasih Kak Egi. Kita kaitkan langsung ke pertanyaan pemantik yang berikutnya. Apakah dari pemahaman kakak-kakak Kak Egi terutama sama Kak Widi terkait model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma kakak-kakak terhadap pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik Kak? Langsung aja Kak Egi, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Kak. Dalam pertanyaan tersebut, sejauh mana apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Dalam pertanyaan tersebut belum sampai mendukung 100%. Karena kebugaran pendidikan jasmani itu harus mempunyai fasilitas dan peralatan yang ada di saat proses pembelajarannya. Dan ketika mengajar itu waktunya itu tidak kurang, tetapi harus tepat waktu dan waktunya itu harus dimaksimalkan saat pembelajaran. Mungkin seperti itu Kak. Siap Kak Egi, terima kasih. Dan kita untuk diskusi Kak terkait pemahaman kita terkait model pendidikan kebugaran itu, apakah kita sebagai seorang guru PJOK, sebagai seorang fasilitator itu bertanggung jawab untuk menjaga kebugaran dari peserta didik kita masing-masing Kak? Kita diskusi di sini Kak. Ya, sangat bertanggung jawab Kak di saat pembelajaran tersebut. Peserta didik ketika ada kurang fit saat pembelajaran, maka diusahakan pembelajaran itu tidak semaksimal mungkin seperti peserta didik yang lain. Tetapi bagaimana caranya agar peserta didik itu bisa lebih fit dari kondisi yang sebelum melaksanakan pembelajaran. Oke, terima kasih. Kalau memang itu tanggung jawab kita, apakah dengan proses pembelajaran yang kita lakukan seminggu sekali di jadwal pembelajaran, apakah itu bisa meningkatkan kebugaran jasmani para peserta didik kita, kakak-kakak semuanya? Itu bisa jadi dalam 1 minggu sekali itu bisa jadi gimana Kak? Pertanyaannya lupa. Ya, maksudnya kita diskusi loh di sini dengan jadwal kita masuk kelas gitu terkait pendidikan kebugaran ini kan kita masuk kelas tes seminggu sekali.
berhadapan dengan peserta didik teh, apakah itu bisa menjamin kita bisa menjaga kebugaran mereka masing-masing, sedangkan yang namanya kebugaran itu kan bukan hanya berarti kita masuknya cukup seminggu sekali gitu. Apakah dengan kita bertatap muka belajar bersama terkait PJOK, apakah itu bisa menjamin pendidikan kebugaran? Apakah itu bisa menjamin kebugaran bagi peserta didik kita yang hanya kita pertemuan seminggu sekali gitu, Kak? Ya, itu bisa menjamin dalam kebugaran jasmani. Tidak. Karena kalau menurut saya, iya. Karena kenapa dalam pembelajaran tersebut kita bisa melihat kondisi fisik anak itu seperti apa dalam pembelajaran. Dan selain itu, hari berikutnya bukan pembelajaran olahraga, tetapi peserta didik itu masuk ke sekolah dan bisa mengetahui, oh kondisi fisiknya anak itu seperti apa gitu. Jadi bisa mengomentari langsung dan memberikan informasi keterkaitan tentang kebugaran jasmani kepada peserta didik yang kurang sehat, seperti itu mungkin Kak. Oke, terima kasih Kak Egi atas tanggapannya. Oke, dari Kak Apik, mangga ada yang bisa menanggapi lagi terkait kebugaran ini, Kak? Sedikit mungkin dari saya, Kak, terkait kebugaran jasmani merupakan tugas besar guru PJOK di sekolah. Karena tujuan utama guru PJOK tentunya yang pertama adalah menjaga kebugaran siswanya, seluruh siswanya. Di samping mungkin jadi intinya kebanyakannya kan kalau yang sudah yang paling utama kan tetap masalah prestasi dan lain sebagainya. Tapi justru yang paling utama yaitu kebugaran siswa. Nah, terkait kebugaran siswa, contoh kecil kemarin di sekolah saya ada tes dari pihak puskesmas ya di sini, tujuannya untuk mengukur tingkat kebugaran siswa. Ya, yang jadi sampelnya kemarin kelas 6 ya. Setelah dicek ya dengan cara kemarin kalau nggak salah blip test, ternyata kondisi anak setelah diukur banyak yang obesitas dan lain sebagainya gitu. Nah, ini mungkin kan jadi saya juga baru ngeh. Sebenarnya bukan baru ngeh ya. Jadi mungkin tadinya hanya mengandalkan dalam seminggu sekali kan tentunya kondisi anak tidak bisa optimal gitu. Tetap dalam 1 minggu itu seperti halnya latihan, tetap minimalnya harus beberapa kali pertemuan ya untuk disebutnya supaya kondisi fisiknya intinya tidak mengalami penurunan. Sedangkan kalau badan si anak gitu dalam 1 minggu cuma dalam pembelajaran olahraga aja tentu sangat kurang gitu. Jadi tetap minimal setiap hari anak di sekolah itu harus ada aktivitas fisiknya gitu. Misalkan pada saat jam istirahat itu anak dikasih bola voli untuk bermain bola voli. Intinya anak bergerak aktif gitu. Jadi bangun 30 menit atau beberapa menit, minimalnya mungkin kalau lebih bagusnya 60 menit ya, cuman anak kan susah gitu, soalnya kan tiap hari juga ada pembelajaran yang harus diselesaikan. Jadi 30 menit atau 20 menit aja udah cukup gitu. Yang penting anak setiap hari itu ada aktivitas yang membakar kalori tubuhnya gitu. Intinya seperti itu. Itu mungkin terkait kebugaran. Menambahkan Kak. Ya, Mangga. silakan, Kak. Mangga. Hatur nuhun, Kak. Mangga. Dalam kebugaran jasmani itu tidak sepertinya diukur dalam pembelajaran olahraga aja, tetapi peserta didik ketika dari rumah berjalan kaki ke melaksanakan kebersihan seperti menyapu, mengepel, itu pun udah termasuk kebugaran jasmani untuk dirinya sendiri. Jadi meskipun kita guru olahraga memberikan pembelajaran dalam 1 minggu sekali, kita pun mengetahui kondisi-kondisi peserta didik tersebut dan memberikan sedikit atau banyak informasi kepada peserta didik agar bisa melakukan peningkatan pembelajaran kebugaran jasmani seperti jalan sehat atau misalkan push up atau kebugaran di rumah masing-masing seperti itu Kak. Terima kasih. Siap Kak Egi, terima kasih. Kembali kasih Kak Egi. Tadi ada yang udah raise hand ke Hana, boleh ke Hana open mic-nya.
Dari Kehana mau berpendapat nih. Santu Tadi ngejawab. Oke, mangga. Diskusi aja kok. Jadi kalau untuk menuntut kebugaran, kalau untuk di sekolah untuk 1 minggu 1 kali ya, berarti di pembelajaran itu pasti kita tidak bisa mengukur sejauh mana kebugaran yang dialami oleh peserta didik. Jadi kita harus mempunyai waktu yang lebih untuk meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Bisa dilewat di ekskul atau di kegiatan-kegiatan lain. Tadi kata Pak Apik mungkin di sela-sela kelas tidak ada, mungkin kita tidak ada guru kelas ya. Biasanya siswa atau anak suka ke kantor meminta alat olahraga. Jadi mereka ingin bermain olahraga, mau sepak bola, mau voli dan sebagainya. Jadi untuk mengukur tingkat kebugaran dirasa kalau 1 minggu 1 kali belum bisa maksimal. Jadi kalau mengukur kesehatan bisa lah mungkin 1 minggu 1 kali. Itu mungkin Kak dari saya. Siap. Terima kasih Kehana. Oke, kakak-kakak semuanya kita sepakati ya. Untuk pemahaman kita terkait model pendidikan kebugaran, terkait kebugaran maksudnya kakak, kita tekankan seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwasanya kita tidak bertanggung jawab untuk menjaga kebugaran peserta didik kita, Kak. Karena apa? Karena tugas kita, betul sekali apa yang disampaikan kata Kak Hana barusan, kalau hanya pertemuan kita seminggu sekali, itu tidak bisa menjamin, tidak bisa dijadikan patokan dan jaminan untuk menjadikan anak-anak itu bugar. Tapi apa? Tapi esensinya kita hanya menyampaikan bahwa anak-anak itu harus menjaga kebugaran fisiknya, kebugaran jasmaninya masing-masing. Terkait menjaga kebugarannya itu adalah tanggung jawab peserta didik masing-masing. Dengan cara apa? Dengan cara mereka melakukan pembelajaran gerak sepanjang hayat, selalu bergerak kan, seperti yang tadi disampaikan bahwa dari sekolah, dari rumah ke sekolah itu kan ada yang jalan kaki, ada yang dengan menggunakan sepeda, kemudian pulang sekolahnya mereka ada yang ikut kegiatan keagamaan, sekolah agama, ada juga yang ikut misalkan les dan sebagainya. Jadi intinya kita sepakati kakak-kakak semuanya bahwa kita sebagai seorang guru PJOK itu tidak mempunyai tanggung jawab kakak untuk menjaga kebugaran mereka, karena terkait penjaga kebugaran itu adalah tugas mereka masing-masing. Kita hanya perlu menyampaikan Kak bahwasanya mereka itu harus menjaga kebugaran. Karena apa? Karena terkait pendidikan gerak, kemudian pembelajaran di sekolah dan di luar sekolah itu menyangkut dengan kebugaran dan gerakannya masing-masing. Sepakat Kakak? Ya, siap. Terima kasih. Berarti Kak, Gimana? di sekolah kita hanya menyampaikan kepada siswa, anak-anak begini cara menjaga kebugaran itu harus melakukan apa saja. Berarti cuman itu saja ya? Iya, untuk kita gimana? Iya, maksudnya gini, terkait pendidikan kebugaran kita kasih tahu Kak, apa sih gerakan-gerakan atau keterampilan yang menyangkut untuk menjaga kebugaran. Maksudnya kita tidak dibebankan loh Kak. Di PKG ini saya menyimpulkan kemarin itu kita tidak punya beban Kak untuk menjaga kebugaran. Kumaha sih eta budak kelas genep misalkan kedeng-kedeng gering kumaha sih pas PJOK kana kita lawan Kak. Maaf Bu misalkan gitu. Terkait kebugaran atau kesehatan dari peserta didik kita itu bukan tanggung jawab kita, karena kita memang tugas kita pada saat jam mengajar itu kan hanya bertemu 4 JP dalam jangka waktu seminggu sekali. Nah, itu tidak bisa menjamin bahwa peserta didik kita itu bugar gitu. Jadi yang harus menjaga kebugarannya tetap mereka sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara dorongan, dengan cara kita memberikan cara-cara atau pelatihan gitu Kak. Bolehkah Kak Yuda untuk menambahkan? Tapi Kak, kalau misalkan itu dalam proses pembelajaran PJOK dia itu peserta didik sehat, tapi ketika melaksanakan pembelajaran PJOK itu pulang sekolah malah sakit, terus orang tua ngeluh, itu gimana Kak antisipasinya?
berarti mungkin ekstensi dari pembelajaran PJOK kita jangan terlalu berat bagi si anak tersebut, Kak. Maksudnya gini loh, kita kan punya jam mengajar bertemu seminggu sekali 4 JP. Nah, di pertemuan kita untuk materi PJOK ini kita tidak punya tanggung jawab loh. Mereka ini harus bugar gitu. Betul sekali tadi apa yang disampaikan kakak sebelumnya, bahwasanya kita harus atau mereka juga harus mempunyai gerakan-gerakan tambahan di luar jam PJOK kita, maksudnya gitu loh, Kak. Dapat dipahami nggak maksud saya? Iya. Mangga, Kak Yuda. Dapat. Izin menambahkan mungkin kita harus bedakan antara kesehatan dengan kebugaran. Karena siswa yang sehat itu belum tentu bugar. Karena menurut pengetahuan saya kebugaran itu pengertiannya itu jadi kemampuan seseorang dalam melakukan aktivitas fisik tanpa merasa kelelahan yang berarti. Jadi siswa yang sehat pun kalau tidak bugar, dia mungkin akan cepat lelah, gitu ya. Jadi orang yang sehat itu belum tentu bugar, gitu ya. Sedangkan kembali lagi kepada mata pelajaran kita, itu kan mata pelajaran bukan mata pelajaran kebugaran, mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dan juga mengenai kebugaran itu kan ada komponennya. Kemudian kita juga kemarin sudah bahas mengenai program latihan yang berbasis pada FITT. Dan di dalam program tersebut juga pertemuannya itu dalam seminggu minimalnya itu tiga kali ataupun 3 pertemuan. Jadi kalau 1 minggu 1 kali itu dalam pembelajaran PJOK itu kan 1 minggu 1 kali, itu tidak mungkin kita bisa meningkatkan kebugaran. Yang bisa kita lakukan adalah membuatkan program latihan untuk siswa yang berbasis pada FITT tadi dan disesuaikan dengan konsep gerak dan lain sebagainya, disesuaikan dengan siswa. Nah, itu bisa membantu kebugaran peserta didik. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi menurut Kak Fasilitator juga betul sekali itu. Jadi kita itu hanya bisa memberikan tugas mandiri kepada siswa gitu ya. Kalau di dalam PJOK itu kan kita ada tuntutan CP, ada tuntutan yang lain sebagainya. Jadi bukan hanya tentang kebugaran gitu ya. Kalau kebugaran itu dikembalikan lagi kepada siswa, kita hanya membuatkan programnya saja. Seperti itu mungkin. Ya, saya sangat setuju dengan apa unggahan dari Kak Yuda. Kita sebagai guru olahraga membuat program. Ya, mau dilaksanakan mau tidak, ya nanti mengetahui ya, peserta didik itu bugar atau tidak. Dan sehat itu belum tentu bugar, kalau bugar udah tentu sehat. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Yuda atas pemaparan yang sangat jelas dan gamblang. Maksud saya tadinya gitu Kak Yuda. Maaf Kak Mas Abi kalau misalkan pemaparan saya kurang jelas, tapi intinya kita tidak dibebankan dengan pertemuan kita yang di proses pembelajaran PJOK yang hanya seminggu sekali. Kita dibebankan ini loh anak-anak, tanggung jawab kita terkait kebugarannya tidak loh Kak gitu, karena terkait kebugaran itu ada waktu khususnya gitu dengan latihan-latihan dan dengan cara-cara yang tertentu. Terima kasih kakak-kakak, kita lanjut ke moderasi selanjutnya kakak. Nah, terkait sejauh apa pemahaman saya terkait sport education model. Dari terakhir barusan Kak Yuda, boleh langsung menjawab saja Kak. Baik Kak, mengenai pemahaman saya terkait sport education model, mungkin di sini menurut saya tapi ya penerapan SEM ini tidak di dalam KBM kalau menurut saya, tetapi ini dilaksanakan setiap akhir semester, gitu ya. Jadi kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengelola gitu ya, mengelola kegiatan dari mulai persiapan, pembentukan panitia, pemilihan mata lomba dan lain sebagainya seperti yang sudah kemarin kita simulasikan. Jadi seperti itu ya, itu nantinya itu dilakukan oleh siswa di sekolah, sepenuhnya oleh siswa. Jadi guru hanya memfasilitasi, hanya memantau. Nah, mungkin seperti itu pemahaman saya terkait sport education model. Jadi tidak dilaksanakan di KBM kalau menurut saya. Siap, terima kasih Kak Yuda. Terkait pemahaman SEM itu apa gitu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ada yang boleh menambahkan Kak? Terkait SEM ini.
Izin Kak menambahkan Mangga. atau udah? Lanjut aja, satu lagi kok. Ya. Ahmad Sabik. Hampir sama ya dengan tadi yang disampaikan Kak Yuda. Jadi SEM ini bisa dilakukan di sekolah, tapi bukan di KBM, bisa di akhir semester atau di akhir tahun pelajaran. Terus selain dari manfaat olahraga itu didapatkan oleh siswa, siswa juga bisa mengetahui cara mengelola suatu event olahraga, baik itu skala kecil atau nantinya kalau dia sudah dewasa itu nanti skala besar juga bisa gitu. Selain itu juga siswa juga bisa mengetahui dari program SEM tersebut bahwa di dalam olahraga itu kita juga bisa loh gitu mendapatkan uang dari sponsor, terus kalau nanti kan si siswanya menjadi atlet, nanti juga kan otomatis dia juga akan dibayar kalau, bertanding gitu. Jadi, ke arah sanalah tujuan-tujuannya dari SEM tersebut. Mungkin itu Kak tambahannya sedikit saja. Siap, terima kasih Kak Yuda sama Kak Ahmad Sabik yang sudah memaparkan terkait SEM. Betul sekali apa yang dikatakan sama Kak Ahmad Sabik bahwasanya terkait SEM ini bukan berarti kita jadi fokus ke tujuannya bukan berarti ke event yang meriahnya Kak, melainkan ke tanggung jawab dari tugas peserta didik masing-masing. Bahwasanya mungkin ini betul sekali ini tidak kalau SEM itu berarti tidak pada saat proses pembelajaran tapi bisa dilakukan di akhir semester atau mungkin pada kegiatan-kegiatan tertentu Kakak. Esensinya bahwa peserta didik itu kita beri tugas nih, mereka harus bikin acara, mereka harus bikin event, tapi tujuannya bahwasanya mereka harus punya tanggung jawab dari tugas yang mereka dapatkan gitu Kak. Terkait nanti eventnya itu meriah dan tidaknya itu mungkin bagaimana cara mereka mengelola pada saat proses kegiatannya berlangsung, mulai dari persiapan, dukungan dari semua pihak gitu Kak. Terima kasih Kakak. Terkait SEM ini mudah-mudahan kita dapat mencobanya Kak. Walaupun dalam lingkup sekolah kita yang misalkan di tingkat SD yang sekolahnya kecil gitu Kak. Siap, kita lanjut ke moderasi selanjutnya Kakak. Nah, di sini sejauh apa pemahaman kakak-kakak semua terkait asesmen otentik? Ada yang mau menjawab atau mau ditunjuk? Dari Kak Ahmad Sabik passing ke yang lain aja Kak. Siap. Saya passing ke Kak Andri lagi. Oke, Kak Andri, cek Kak Andri. Terkait asesmen otentik Kak Andri. Hanet kene Kak Andri kamari enggal kene. Siap. Mangga. Asesmen otentik ya Kak. Terkait asesmen otentik ya pemahaman saya adalah metode penilaian yang menilai kemampuan siswa dalam konteks kehidupan nyata atau situasi yang mirip dengan dunia nyata. Seperti kemarin contoh yang pada gambar itu di mana ada dua gambar yang merepresentasikan ke dalam dunia nyata itu adalah gambar yang saling berhadapan, di mana ketika permainan sepak bola itu sangat banyak terjadi gitu, karena dominan terjadi kita saling berhadapan dengan lawan gitu. Asesmen otentik ya pendidikan gerak PJOK bisa berupa proyek, demonstrasi, praktik atau simulasi aktivitas olahraga gitu. Mungkin seperti itu Kak pemahaman saya. Ya, terima kasih. Mangga Kak Egi, barangkali mau menambahkan terkait asesmen otentik Kak Egi. Sedikit menambahkan tentang asesmen otentik, apabila asesmen otentik itu diaplikasikan kepada PJOK itu sangat bermanfaat. Karena hal itu mendapat meningkatkan motivasi belajar bagi peserta didik. Selain itu, dalam meningkatkan motivasi belajar itu
bisa mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan komunikasi. Jadi komunikasi ke peserta didik itu bisa lebih lancar dan memperkuat pemahaman konsep. Mungkin seperti itu ketika asesmen otentik itu diaplikasikan ke dalam PJOK, itu sangatlah penting bagi guru PJOK. Terima kasih, Kak. Siap, terima kasih Kak Egi terkait asesmen otentik dari pemaparan Kak Andrina sama Kak Egi. Betul sekali apa yang disampaikan, bahwasanya di asesmen otentik ini kenapa anak-anak suruh masuk ke dunianya langsung gitu Kak. Seperti kemarin yang sudah dibahas terkait gambar alangkah lebih baik yang mana terkait penilaian otentik itu, apakah dengan cara jigjag membawa bola atau dengan langsung masuk ke permainannya. Kenapa di sana disebut termasuk asesmen otentik? Karena pada saat peserta didik langsung masuk ke game permainan sepak bola, otomatis kan bukan hanya dari keterampilannya saja Kak. Mungkin ada tambahan dari berpikir dia yang tadinya malu atau misalkan dia yang tadinya punya taktik tapi tidak bisa dikeluarkan karena malu. Nah, pada saat proses pembelajaran dengan cara bermain langsung, keberaniannya datang, kemudian percaya dirinya juga muncul gitu Kak. Yang tadinya istilahnya kalau misalkan sendiri-sendiri melakukan keterampilan, ada yang bisa, ada yang tidak. Tapi bahkan pada saat melakukan langsung masuk ke game atau permainannya, mereka jadi muncul keberanian, keterampilan mereka, kemudian percaya diri mereka gitu Kak. Kenapa kita kaitkan ke asesmen otentik ini Kak? Oke, terima kasih Kakak. Terkait keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik di sini Kak. Tujuannya dari pemaparan modul-modul sebelumnya itu adalah untuk paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Artinya setelah kita mempelajari modul 2.1, modul 1.1 sampai kemarin ke modul 2.6 asesmen otentik itu bertujuan supaya kita sebagai guru PJOK itu mempunyai paradigma perubahan diri untuk keberhasilan, keberlangsungan proses pendidikan pada kelas PJOK dan juga yang berpusat kepada peserta didik Kakak. Oke, kita masuk ke penjelasan tugas aksi nyata di sini Kak. Nah, di sini ada pengantar tugasnya Kak. Setelah kakak-kakak semua mempelajari modul 1 dan modul 2, kakak-kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nah, Bapak Ibu dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik Kakak. Oke, nah di sini Kak tugasnya, pengantar tugasnya keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi PJOK. Pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK ini. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek Kak. Mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif, yang B-nya menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian yang 3, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Nah, di sini berarti tugasnya kakak-kakak harus membuat RPP atau modul ajar menggunakan pendekatan Beko Design Kakak. Kemudian di sini juga RPP atau modul ajarnya itu sudah dibuat memuat rencana asesmen otentik. Berarti asesmennya langsung ke asesmen otentik Kakak. Nah, di sini direkam lagi Kak. Berarti kakak-kakak tidak boleh mengupload video yang udah dibikin kemarin Kak. Berarti ini Kakak bikin lagi, soalnya di sini ada pengaturannya Kak. Rekaman video berisi 1 kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran inti, nah maksimalnya 30 menit. Kalau yang kemarin mah dari awal sampai akhir 30 menit. Kalau yang sekarang maka di intinya saja Kakak 30 menit. Belum lagi harus ada kegiatan awalnya, kegiatan akhirnya,
ada refleksinya pasca pembelajaran, kemudian testimoni peserta didik. Testimoni peserta didik di sini itu berarti setelah kita melakukan refleksi, si anak itu ditanya Kak sama kita. Contohnya misalkan Egi, bagaimana nih belajar hari ini sama Bapak atau sama Ibu misalkan gitu. Mereka itu harus bisa mengungkapkan sejujur-jujurnya gitu Kak. Tidak perlu semuanya dari peserta didik kita tanyai, cuman misalkan boleh beberapa saja Kak gitu buat testimoni. Berarti di sini acuannya kita terkait waktunya mungkin boleh 30 lebih Kak. Boleh 40, boleh 45, boleh 50 mangga pertama. Yang penting pada saat kegiatan intinya itu Kakak 30 menit tanpa editan tidak apa-apa. Tidak perlu diberi misalkan editan ini kegiatan awal, kegiatan inti, kegiatan akhir tidak perlu Kak. Jadi saja gitu Kak. Mangga Kak Egi. Maaf menanya, memotong pembicaraan. Di saat pembelajaran yang diupload video sekarang ini itu bebas pembelajarannya materinya atau materi yang hari ini dibelajarkan atau gimana Kak? Bebas aja Kak. Soalnya kan kalau kita di sini kegiatan pembelajarannya kan nanti kita akan mempraktekkan yang telah kita pelajari sebelumnya Kak terkait keterampilan. Kan biasanya sekarang sudah bulan Oktober itu pembelajarannya sudah masuk ke apa sih yang akhir teh? Intinya proses kegiatan pembelajarannya menyangkut keterampilan saja Kak. Materinya bebas, mau bola besar, bola kecil, mau atletik, mau senam lantai, apapun itu. Yang penting pada saat intinya itu 30 menit, kemudian ada pembelajaran awalnya, ada akhirnya, ada refleksinya, ada testimoninya juga Kak gitu. Jadi itu dalam jangka waktu satu waktu, tidak dipotong-potong gitu Kak. Berarti setelah kita melakukan refleksi, HP-nya kita ambil atau anak-anaknya yang suruh mendekat ke HP gitu. Kita testimoni gitu, bertanya kepada minimal berapalah terserah Kakak gitu. Terkait proses pembelajaran yang dilakukan. Ada pertanyaan lain? Izin bertanya Kak. Mangga. Kalau refleksi pasca pembelajarannya itu bentuknya seperti apa? Contohnya gitu. Kalau refleksi dari peserta didik mungkin lebih ke dia bertanya kan, apa yang kamu pelajari hari ini? Kita yang bertanya mungkin ya. Apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini gitu Kak? Oh, seperti Bisa itu gak? ya? Ya bisa kan? Iya. Kalau untuk testimoni mah yang tadi ya? Ya, lebih ke perasaan mereka mungkin. Bisa nggak? Bisa. Iya, paham. Oke. Ya, paham. Oke, Kak, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada penjelasan teknis aksi nyatanya, Kak. Di sini penugasan mandirinya. Tujuan pembelajarannya peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa, dan melakukan refleksi dengan baik dan terkait tadi video pembelajaran itu juga harus mengacu ke RPP atau modulnya Kak. Soalnya kan kalau kemarin mah RPP apa yang diupload modulnya videonya gitu. Jadi kalau yang sekarang mah harus sama RPP A, ngajar lagi kudu A gitu Kak. Harus sinkron antara RPP modul ajar dengan video pembelajarannya. Siap. Nah, di sini ada penjelasannya. Aku dan kamu. Oke, di sini kembangkan RPP atau modul ajar untuk satu pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Nah, di sini berarti dalam mengembangkan RPP atau modul ajarnya dapat melihat kembali. Dibaca aja Kak, berarti RPP-nya bentuknya Bikwa Design Kakak.
seperti yang sudah kita terkait RPP Bikwa Design itu tidak ada aturan yang baku sih Kak. Cuman kan intinya kalau Bikwa Design itu lebih ke dipermudah supaya tidak berlembar-lembar membuat RPP. Yang penting indikator yang ada di Bikwa Design itu harus ada gitu aja Kak. Kemudian di sini implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran. Oke, lanjut lagi Kak. Nah, di sini ada menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK. Nah, untuk RPP atau modul ajarnya, Kakak mangga tinggal pilih aja mau pakai model pendidikan gerak, mau pakai model pendidikan kebugaran, atau model support education. Mangga etama disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolahnya aja. Kemudian adanya penerapan rancangan asesmen otentiknya, Kak. Jadi kita mulai ke rancangan asesmen otentik pada saat hari itu juga. Pada saat video pembelajaran berlangsung, Kak. Berarti asesmen otentik dan termasuk ke asesmen formatif karena dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kemudian unggah upload RPP atau modul ajarnya yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksanaan pembelajaran PJOK praktik mengajar di kelas LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Due date-nya itu tanggal 4 Kakak. Jadi diusahakan tolong sebelum tanggal 4 udah di-upload. Terima kasih Kakak. Soalnya kalau gini loh kekurangannya kalau misalkan ngupload tugas melebihi due date itu di sistem itu di saya itu jadi warna merah Kak. Jadi saya tidak bisa memutihkan kembali gitu. Jadi tolong ya. Uploadnya seperti kemarin Kak ke YouTube dulu. Iya ke YouTube dulu, terus nanti pas masukkan di link ya? Ya, linknya dulu, terus nanti ada berarti 2 Kak. Satu link YouTube-nya, satu lagi link PDF-nya. Oh, iya. Modul ajarnya, seperti yang kemarin ke acaranya. Oke, kita lanjut Kakak di sini untuk aspek penilaiannya Kak. Nah, aspek penilaian yang dinilai pada video pembelajarannya itu ada 3 Kak. Yang pertama, bagaimana Kakak mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Oke, terima kasih. Bawahnya emang nggak usah dibaca lah. Lanjut aja Kak. Lanjut. Oke, di sini Wabi Kak macana karunya bisa capek. soal pemacakan. Refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik pada satu kelas yang Anda ampau melalui praktek mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Yang pertama, silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap yaitu what, so what, dan know what yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Yang pertama, tahap pertama adalah tentang what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan modul 2.5. Yang selanjutnya tahap kedua adalah dibaca we ku nyalira-nyalira atau hanya kebacanya Antos? Terlalu cepat Kak bacanya Kak. Waktu Kak ambil Ya, intinya gini aja Kak, pada saat kita melakukan refleksi itu tidak jauh dari dengan what, so what, dan know what. Ya. Apa yang sudah kita dapatkan nih dari pembelajaran ini. Kemudian so what-nya itu kita harus bagaimana, dan know what-nya itu ari so what-nya naon?
Sewot, sowat. Lalu apa? Dan nawatnya itu apa yang akan kita lakukan untuk kedepannya gitu Kak. Kalau SWOT itu bagaimana nih sekarang kita harus berproses atau berubahnya atau berubah, tidak berprosesnya gitu Kak. Berarti nawat mah lebih ke strategi ya Kak? Ya, untuk kedepannya nih jangka panjangnya berarti mau apa gitu. Oke, lanjut Kak. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses refleksi. Jangan hanya mendeskripsikan, tapi jelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jujurlah. Nah, terkait kejujuran, saya bahas di sini ya. Ya. Tolong kakak-kakak, yang copy paste itu lebih detail loh. Baca dulu. Si anu hilap nguploadkeun, salah nguploadkeun. Aduh. Nama Pawastito-nya. Sing bener KWD atau kapasitas teuing. Poho. Oke, lanjut Kakak. Ini rubrik penilaian refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya make ku abdi dikintun we nya lah di aos teuing. Oke, ini lini masanya Kakak. Lini masa terkait aksi nyata kita Kak. Yang pertama berarti mulai dari sekarang Kakak harus menyusun RPP atau modul ajar untuk aksi nyata Kak. Nah, setelah modul ajar atau RPP-nya tersusun, kita menyusun trik untuk pembuatan video pembelajarannya Kak. Diusahakan apa yang kita tulis di RPP atau modul ajar itu sesuai dengan apa yang kita praktekkan di video pembelajaran. Kalau misalkan di RPP-nya tidak ada ice breaking, oke tidak usah ada. Tapi kalau di RPP-nya ada ice breaking, oke ada saja. Tapi bagi saya mah mending ada Kak. Lumayan nambah waktu gitu. Ya, betul. Oke. Yang ketiga Yang ketiga upload RPP atau modul ajar dan video pembelajarannya itu. Rentang 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Berarti kita sekarang tanggal 25 ke due date-nya tanggal 4, tanggal 3 Kakak udah upload aja lah, nggak apa-apa juga. Atau tanggal 4-nya juga nggak apa-apa. Kita ada punya waktu berapa hari Kak Wedi? 8 hari ya? 8 hari kita tidak akan bertemu tatap maya Kak. Oke, Kakak fokus saja bikin modul ajar sama RPP dan video pembelajarannya. Kemudian nanti ada penilaian karya nyata dan refleksi. Refleksi aksi nyata. Nah, nanti soalnya Kak di sini terkait aksi nyata itu nanti harus diupload di PMM Kakak masing-masing Kak. Nanti kita lanjut untuk bukti karya gitu. Jadi bukan berarti semaksimal mungkin aja Kak bikin RPP atau modul ajarnya dan juga semaksimal mungkin juga bikin video pembelajarannya Kak gitu Kak. Siap Kakak. Siap. Kita lanjut. Oke, diskusi dan tanya jawab. Ada yang mau kita diskusikan nggak di sini terkait aksi nyata yang barusan yang akan kita lakukan? Barangkali ada yang belum dipahami dan dimengerti atau sudah pas? Untuk asesmen kan berarti nanti di akhir sudah pembelajaran ada asesmen, misalkan siswanya dibagi lembaran kertas gitu, terus diisi asesmennya kita di video gitu atau gimana? Kan asesmen itu kemarin ada asesmen self assessment, diri sendiri, peer assessment, teman dan observasi ya. Ya, misalkan gini Kak, kalau saya pribadi kemarin ngambil permainannya itu bola besar aja Kak, yang ada alatnya maksudnya gitu. Oke. Setelah anak-anak mempraktekkan gerakan dari apa yang saya tulis di tujuan pembelajaran, nah di menit 10 menit terakhir saya langsung masuk ke permainannya langsung Kak, pembelajaran sepak bola seperti yang kemarin Kak Yuda ya, yang laki-laki perempuan. Nah, pada saat itu saya tulis aja di sana berarti langsung asesmen otentiknya Kak. Berarti observasinya. Nah, nanti kemudian pada saat mereka melakukan gerakan keterampilannya masing-masing, itu kita kelompokkan Kak. Yang satu berarti masuknya ke peer assessment.
dalam backward design boleh cuma menyertakan satu langkah asesmen otentik atau juga boleh lebih dari satu misalkan. Kalau yang saya lakukan kemarin observasi sama peer assessment gitu Kak. 2 saya kemarin. Fasilitator 2, kita peserta cukup 1 aja. Enggak apa-apa 2 OG. Ih. Aku jadi tiluan, Kak. Apa deh? Jadi orang ketiga. Jadi orang ketiga. Oke, terima kasih Kak. Kita lanjut lagi ke di akhir sesi kita hari ini, Bapak dan Ibu diharapkan bisa merefleksikan koneksi antar materi, memahami penugasan aksi nyata. Oh ya, terkait model pembelajarannya Kak, kan kalau di backward design itu mulai dari CP dulu, kemudian TP kan. Nah, kemudian dari TP itu lanjut ke asesmen kan, asesmennya kita tulis mau apa, kemudian ke langkah-langkah pembelajarannya. Nah, di bawahnya juga terkait model pembelajaran Kak. Model pembelajaran apa yang mau kita lakukan nih. Misalkan kemarin kalau untuk saya mah kemarin kalau nggak salah resiprokal gitu Kak. Itu Kakak tulis aja di bawahnya setelah langkah-langkah Kak. Setelah langkah-langkah Kakak tulis aja gaya model pembelajarannya. Ya, tulis aja. Kalau terkait RPP backward design juga sebenarnya sih nggak ada yang baku harus gini-gini, cuman intinya yang 3 tahapan itu adanya di depan sekarang. Kalau untuk penjelasan ke bawahnya, boleh juga kita gunakan nih gaya mengajarnya terkait apa gitu Kak. Oke, Kak Egy mangga. Kalau boleh ya Kak, video yang sebelumnya Kakak buat itu dianalisis sama kita-kita. Ampun DJ, nanti deh. Coba saya lihat masih ada nggak videonya. Kak, sebentar lagi Jumatan, Kak. Siap. Ini juga udah penutup Kak Dani, mangga tuh. Siap, pada khutbah Kak Dani. Siap, kita tutup saja terkait presentasi aksi nyata ini. Mudah-mudahan selama 8 hari ini kakak-kakak semua dalam keadaan sehat walafiat, aman, damai, sentosa, sampai pembuatan modul ajar dan pembuatan video pembelajarannya. Sebelum ditutup ada pantun di sini Kak. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak dicari. Jika ada kata-kata yang salah, mohon bisa dimaklumi ya Kak. Mohon. Oke, pergi ke Jakarta naik taksi. Berapa ya, Nak? Roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati. Selalu di hati. Nah, ada. Selalu di hati Pak Widi. Ada. Hati yang mana? Hati yang mana? Assalamualaikum. Tutup dulu. Terima kasih kakak-kakak. Hati yang paling dalam. Untuk pertemuan. Hati-hati dengan hati ya. Terus tutup bola Kak, tutup bola. Oke, terima kasih Kakak untuk pertemuan pada siang hari ini terkait aksi nyata ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita programkan untuk kebaikan proses pembelajaran kita di masa yang akan datang bisa terlaksana Kakak. Untuk pertemuan Meet siang hari ini saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama, dan untuk mengakhirinya saya ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna open kameranya Kak. Mangga bade dipoto heula ku abi. Ayeuna mah tidak boleh melesat cenah Kak. Siap. Udah Kak. Udah. Pahamnya itu ini. Ke Karawas sudah. Ya. Lama. Jumat. Siap. Rekamannya matikan Kak. Ya, Guys, aman.